Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk pendengar setia. Siapa sangka, seorang bos besar perusahaan batubara rela menyamar menjadi ojek online demi membuktikan ketulusannya. Namun, saat cintanya tulus ia persembahkan, justru penolakan keras datang dari keluarga terhormat anggota DPR. Malam itu, sebuah pengakuan di tengah pesta mewah menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Antara harga diri, cinta, dan restu yang diperebutkan. Hendri menengadah sejenak, menikmati udara pagi Jakarta yang terasa berat oleh polusi dan suara klakson. Motor sudah terparkir rapi di tepi jalan, helm tergantung di stang. Ponselnya bersandar di dashboard motor, layar gelap. Ia baru saja menyelesaikan satu perjalanan dan memutuskan untuk istirahat sebentar sambil menyesap kopi kemasan dari minimarket dekat situ. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Notifikasi baru muncul. Ada permintaan penjemputan. Hendri menatap layar dengan santai, sedikit tersenyum. Ia tidak buru-buru menekan tombol konfirmasi. Hatinya selalu ingin memastikan situasi sebelum bergerak. Jadi bukan sekadar ojol biasa yang asal jalan. Di layar tertulis alamat penjemputan yang tertera di kawasan elit Jakarta. Hendri mengernyit, sedikit penasaran, tapi tetap tenang. Ia mengenakan helm, menyalakan motor, dan meluncur pelan menuju titik penjemputan. Sesampainya di lokasi, ia melihat seorang wanita paruh baya, berpakaian mahal dan rapi, tengah sibuk menatap jam tangan dan ponsel. Tatapan wanita itu dingin, penuh kesan, aku penting. Hendri menghampiri dengan senyum tipis. Halo, Mbak, saya Hendri, pengemudi ojol. Mau kemana? Wanita itu menatapnya tajam, seolah menilai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Cepat, ya. Saya tidak punya waktu. Jalanan pasti macet. Suara wanita itu terdengar penuh tekanan, dan Hendri bisa merasakan ketegangan yang dibuat-buat. Tanpa mengeluh, Hendri membantu wanita itu menaiki motor. Ia tetap menjaga jarak aman, memeriksa kondisi jalan di depannya. Sesekali wanita itu mengeluh tentang jalan yang lambat, tentang pengendara lain, bahkan tentang motor Hendri yang dianggap terlalu kecil untuk kenyamanan. Hendri tetap tenang, menyalakan motor, dan melaju perlahan. Ia tahu, menghadapi penumpang ribet seperti ini bukan hal baru, tapi ada sesuatu dalam diri Hendri, ketenangan dan kesabaran yang membuatnya berbeda dari pengemudi lain. Di persimpangan ramai, seorang pengendara motor menyalip terlalu dekat. Hendri segera menahan laju motor, menjaga keseimbangan. Wanita itu menjerit kecil, lalu menatap Hendri dengan mata penuh ketidakpuasan. Hati-hati dong, bisa celaka, tahu nggak? Hendri tersenyum tipis, menenangkan. Tenang, Mbak, saya terbiasa menghadapi ini. Perjalanan singkat itu terasa seperti ujian kesabaran. Hendri menavigasi Jakarta yang hiruk-pikuk dengan sigap, sementara wanita itu terus mengeluh tentang hal-hal kecil. Namun bagi Hendri, setiap keluhan hanyalah bagian dari pekerjaan, bagian dari kisah sehari-hari yang selalu memberinya pengalaman. Saat motor berhenti di tujuan, Hendri menurunkan helm dan tersenyum. Selamat sampai, Mbak. Semoga harimu menyenangkan. Wanita itu menatapnya sebentar, lalu berkata dengan nada setengah puas, lain kali kalau ada yang jalan yang lebih cepat, pakai itu saja. Jangan lambat-lambat begini. Hendri hanya tersenyum, mengangguk, dan menahan diri untuk tidak tersinggung. Begitu motor melaju lagi, Hendri melihat notifikasi baru muncul di layar. Hatinya sedikit berdebar. Siapa yang akan meminta jasanya berikutnya? Ada perasaan aneh dan penasaran yang menggelitik. Hari ini, ia merasa, mungkin bukan sekadar perjalanan biasa. Jakarta masih pagi, hiruk-pikuk kota terus berlanjut, dan Hendri, pengemudi ojol yang sederhana tapi penuh ketenangan, bersiap untuk perjalanan berikutnya. Siapa yang akan ia temui? Dan apakah perjalanan ini akan sama seperti sebelumnya?
Ataukah ada sesuatu yang berbeda yang menunggu di tikungan berikutnya? Pagi itu Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Matahari baru saja menembus celah gedung-gedung pencakar langit, memantul di kaca mobil dan motor yang berdesakan di jalan-jalan utama. Nia, putri anggota DPR sekaligus manajer di perusahaan besar, tengah panik di balik kemudi mobil mewahnya. Mobilnya mendadak mogok di tengah jalan yang padat. Jantung Nia berdegup kencang. Ia tak bisa membuang waktu. Rapat penting menantinya, dan setiap menit berarti. Tanpa pikir panjang, ia membuka aplikasi ojol di ponselnya dan memesan kendaraan yang bisa membawanya cepat melalui jalur-jalur sempit. Beberapa menit kemudian, sebuah motor berhenti di samping mobilnya. Seorang pria tampan dengan tubuh tegap, wajah tegas namun hangat, dan mata coklat tajam menatapnya. Helmnya sederhana, jaket ojol rapi, tapi ada sesuatu pada posturnya yang membuat Nia terhenti sejenak. "Selamat pagi, Mbak. Saya Henry, ojol online. Mau kemana?" Suaranya tenang dan meyakinkan, dengan nada lembut yang entah kenapa membuat Nia merasa nyaman. Nia menelan ludah. Bukan hanya sopan santunnya, tapi ada aura tangguh yang terpancar dari Henry. Tanpa ragu, ia turun dari mobil dan naik ke motor Henry, meski jantungnya berdebar kencang. Begitu mereka melaju, jalanan di depan mulai kacau. Sekelompok anak SMK sedang tawuran, sepeda motor dan tongkat beterbangan di sekitar. Nia menahan napas, merasakan panik merayap. Henry menoleh sebentar, menatapnya dengan mata yang menenangkan. "Tenang, Mbak. Ikuti saya, jangan panik. Saya akan memastikan Mbak sampai tujuan dengan aman." Setiap gerakannya sigap, lincah, dan penuh perhitungan. Ia menyalip motor-motor liar dengan presisi, memilih jalur sempit yang aman, sambil tetap memastikan Nia tetap nyaman di belakangnya. Nia merasa dadanya berdebar bukan hanya karena adrenalin, tapi juga karena ketampanan Henry, garis rahang yang tegas, mata yang menenangkan, dan senyum tipis yang muncul di momen-momen tepat. Di tengah kekacauan itu, Nia merasakan rasa aman yang luar biasa. Pria ini, yang hanya ia kenal beberapa menit, berhasil membuatnya percaya sepenuhnya. Henry melindunginya dengan cara yang membuat Nia terpana, bukan sekadar keberanian fisik, tapi aura keteguhan dan ketenangan yang seolah berkata, "Aku akan memastikanmu baik-baik saja." Sesampainya di depan gedung kantornya, Nia turun dari motor dengan napas tersengal. Ia menatap Henry lebih lama dari yang semestinya. "Terima kasih, Mas," ucapnya lirih. "Kau luar biasa." Henry hanya tersenyum tipis. Matanya tetap hangat. "Sama-sama, Mbak. Senang bisa membantu." Ia menunggu sebentar hingga Nia masuk ke gedung, lalu menyalakan motornya dan pergi, meninggalkan Nia berdiri di depan pintu kantor dengan perasaan yang campur aduk. Nia tidak bisa menghilangkan bayangan Henry dari pikirannya. Bukan hanya sikapnya, tapi wajahnya, postur tubuhnya, dan caranya membuat Nia merasa aman di tengah kekacauan. Semua itu membuat hatinya bergetar tanpa sadar. Ia merasa terpana, dan ada rasa penasaran yang menembus hatinya. Siapa pria sederhana tapi begitu mengagumkan ini? Jakarta tetap ramai, orang-orang berlalu lalang, tetapi bagi Nia, dunia terasa sedikit lebih tenang karena keberadaan Henry. Perjalanan singkat itu meninggalkan jejak rasa kagum dan ketertarikan yang belum ia mengerti sepenuhnya. Tapi cukup untuk membuatnya menoleh ke belakang sekali lagi saat motor Henry menghilang di tikungan jalan. Dan Nia tahu, di balik ketampanan dan keberanian ojol misterius ini, ada sesuatu yang membuatnya ingin mengenal lebih jauh. Sesuatu yang akan mengubah pandangannya tentang cinta, keberanian, dan sosok pria misterius yang menjemputnya dari bahaya. Sejak pertemuan pertama yang mendebarkan itu, Nia tak bisa menghapus bayangan Henry dari pikirannya. Ada rasa penasaran, kagum, dan sesuatu yang lebih hangat yang tumbuh perlahan. Tanpa sadar, setiap kali mobilnya mogok, atau ia ingin menghindari macet, Nia selalu membuka aplikasi ojol dengan satu tujuan, menemukan Henry sebagai pengantarnya. Pagi itu,
Jakarta masih basah oleh sisa hujan semalam. Nia berdiri di depan gedung kantornya, menunggu motor itu datang. Tak lama, Henry muncul dari ujung jalan, helm di tangan, jaket ojolnya rapi, senyum tipis tersungging di wajahnya. Mata Nia menatapnya sejenak lebih lama daripada seharusnya. Ia merasakan jantungnya berdebar, dan pipinya memerah tanpa sadar. "Selamat pagi, Mbak Nia," sapanya dengan nada tenang, tapi ada kehangatan yang menenangkan setiap kata-katanya. "Siap mengantar?" Nia hanya mengangguk, berusaha terdengar santai, meski hatinya kacau. Mereka melaju melalui jalanan Jakarta yang padat. Henry menavigasi jalan sempit dengan cekatan, namun kali ini, mereka tidak menghadapi kerusuhan seperti sebelumnya. Justru, suasana lebih tenang, memberi mereka waktu untuk berbicara. "Sepertinya Jakarta pagi ini lebih ramah," kata Nia sambil tersenyum tipis, mencoba memecah kekakuan yang terasa. Henry menoleh sebentar, matanya bertemu dengan matanya Nia. Ada kilatan lembut di sana, sesuatu yang membuat Nia tersentak. "Ya, tapi tetap harus hati-hati di jalan, Mbak," ujarnya, suaranya hangat dan penuh perhatian. Selama perjalanan, mereka mulai berbagi cerita tentang pekerjaan, tekanan yang dirasakan Nia sebagai manajer sekaligus putri seorang anggota DPR, tentang rutinitas Henry sebagai pengemudi ojol yang harus menghadapi berbagai karakter penumpang. Henry menceritakan kisah-kisah sederhana dengan humor halus, membuat Nia tertawa beberapa kali. Tertawa itu membuat jantungnya terasa ringan, dan ia menyadari sesuatu. Ia menikmati setiap detik berada di belakang Henry. Henry, di sisi lain, memperhatikan reaksi Nia dengan seksama. Setiap kali Nia tersenyum, atau matanya berbinar saat tertawa, hatinya berdebar. Ia sadar, perasaannya terhadap Nia tumbuh lebih dalam dari sekadar rasa kagum biasa. Namun, Henry tetap menjaga jarak, tidak ingin mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Ia ingin Nia menyukai dirinya sebagai Henry, sang pengemudi ojol sederhana, bukan bos batubara kaya raya yang tersembunyi di balik identitasnya. Di satu tikungan jalan, Nia tiba-tiba menoleh, matanya menatap Henry dengan penuh penasaran. "Kau selalu begitu tenang di jalan, bahkan saat orang lain panik?" tanyanya. Suaranya lirih, hampir terdengar seperti bisikan. Henry tersenyum tipis. "Aku hanya ingin memastikan orang yang aku antar sampai tujuan dengan selamat, Mbak. Itu saja." Nia menelan ludah. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuat hatinya bergetar. Ketulusan, kesederhanaan, dan keberanian yang terpancar dari setiap gerak dan ucapan Henry membuat Nia merasa nyaman, aman, dan ingin lebih dekat. Hari-hari berikutnya, Nia mulai merasa tergantung pada kehadiran Henry. Bukan hanya sebagai pengantar, tapi sebagai teman yang bisa ia percayai. Setiap percakapan kecil, tawa ringan, atau sikap penuh perhatian Henry membuatnya semakin terpikat. Ia bahkan mulai membayangkan hal-hal sederhana, seperti jika Henry selalu ada di sisinya, mendampinginya di tengah kesibukan kota yang hiruk-pikuk. Di sisi Henry, perasaan itu berkembang dengan intensitas yang sama. Ia menyadari, setiap kali Nia tersenyum padanya atau menceritakan kekhawatiran kecil, hatinya terasa hangat. Ia ingin melindungi Nia, membuatnya bahagia, dan secara diam-diam berharap Nia juga merasakan hal yang sama. Namun ia tetap menahan diri, menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya, karena ia tahu, Nia harus menyukai Henry bukan karena kekayaannya, tapi karena ketulusan dan perhatian yang ia berikan. Hari itu berakhir dengan Nia turun di gedung kantornya, menatap Henry sebentar. "Terima kasih, Henry," ucapnya lembut. "Kau selalu bisa membuatku merasa lebih tenang." Henry mengangguk, tersenyum tipis, dan menyalakan motornya untuk pergi. Namun matanya tidak lepas dari Nia. Ada sesuatu dalam hati Henry yang mulai tumbuh. Rasa ingin memiliki, ingin dekat, tapi juga ingin sabar menunggu waktu yang tepat. Saat motor menghilang di tikungan jalan, Nia tetap berdiri di sana, hatinya berdebar, dan pikirannya dipenuhi oleh satu pertanyaan yang tidak bisa ia jawab.
siapa sebenarnya pria sederhana tapi begitu mempesona ini? Dan, tanpa sadar, rasa kagumnya semakin dalam, perlahan berubah menjadi ketertarikan yang tak mudah diungkapkan. Hari-hari setelah pertemuan di jalan kerusuhan itu, Nia tak henti-hentinya memikirkan pria yang mengantarnya dengan sigap dan tulus. Henry, dengan senyum tenang dan ketegasan yang menenangkan, selalu berhasil meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Setiap kali membuka aplikasi ojol, jari Nia seakan otomatis mengetuk nama Henry di daftar pengemudi favorit. Pagi itu, langit Jakarta masih mendung. Nia berdiri di depan gedung apartemennya, menatap jalanan yang basah karena hujan semalam. Henry datang dengan motor hitamnya, helm digenggam di tangan, jaket ojolnya rapi menempel di tubuh tegapnya. Matanya yang tajam namun lembut langsung menatap Nia. "Selamat pagi, Mbak Nia. Siap berangkat?" Sapanya dengan nada hangat. Sekilas, nada itu seolah berkata, "Aku selalu ada untukmu." Nia tersenyum malu-malu, jantungnya berdebar. Ia sadar, selama beberapa minggu terakhir, hatinya mulai berubah. Bukan sekadar kagum, tapi ada rasa yang lebih hangat, ingin selalu dekat dengan Henry. Perjalanan pagi itu tidak hanya soal antar jemput. Henry lebih memperhatikan detail kecil. Ia membantu Nia membawa dokumen yang cukup berat, menutupi tubuhnya saat hujan rintik-rintik menerpa, dan memastikan Nia masuk ke lift dengan aman. Gestur-gestur kecil itu membuat Nia merasa nyaman, aman, dan diperhatikan dengan tulus. Di sela-sela perjalanan, mereka mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi. Nia menceritakan tekanan yang ia rasakan sebagai manajer muda sekaligus putri seorang anggota DPR. Bagaimana ia harus terlihat profesional, mengatur rapat, dan menghadapi ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Henry mendengarkan tanpa menginterupsi. Sesekali menyelipkan komentar ringan yang membuat Nia tersenyum. "Kalau begitu banyak yang harus kau urus, Mbak, jangan lupa istirahat. Jangan biarkan diri sendiri terlalu tegang," ucap Henry lembut. Nada suaranya menenangkan, seperti aliran air yang mengalir di tengah kota yang hiruk-pikuk. Nia menatapnya, merasa terpana. Tak hanya karena ketampanan Henry, tapi juga karena ketulusan yang terpancar dari setiap kata dan tindakannya. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat hatinya perlahan melembut. Seiring waktu, Nia mulai lebih sering meminta Henry menjemputnya di luar jadwal biasa. Kadang, ia sengaja pulang larut agar bisa diantar Henry, atau mengirim pesan untuk menanyakan keberadaannya. Henry pun selalu siap. Ia memperlakukan Nia dengan perhatian yang tulus, tak pernah mengeluh atau mengelak. Bahkan, ketika Nia mengalami masalah kecil, seperti laptop yang rusak di kantor atau dokumen tercecer, Henry selalu sigap membantu tanpa pamrih. Hari itu, saat Nia menghadiri rapat penting, Henry menunggu di luar gedung. Ia memarkir motor di tempat yang aman, memastikan tidak ada gangguan. Begitu rapat selesai, Nia keluar dengan wajah lelah. Henry sudah menunggu dengan senyum tipis dan sapaan hangat. "Lelah?" tanyanya singkat. Nia mengangguk. "Sedikit, tapi senang kau menunggu." Henry mengangguk, membantu Nia membawa tas dan dokumennya ke motor. Perlahan, mereka mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih ringan. Film yang baru tayang, makanan favorit, bahkan tentang hal-hal konyol yang terjadi di jalanan Jakarta. Percakapan itu membuat keduanya semakin dekat, semakin nyaman satu sama lain. Namun, di balik kedekatan itu, keduanya masih menjaga jarak. Nia sadar, ia anak seorang DPR, hidupnya selalu berada di sorotan, dan publik mungkin menilai siapapun yang terlalu dekat dengannya. Henry, di sisi lain, tetap muncul sebagai sosok ojol sederhana, meski sebenarnya memiliki identitas rahasia yang jauh lebih tinggi. Mereka belum siap mengungkapkan perasaan sepenuhnya, tapi hati mereka sudah mulai berbicara sendiri. Suatu sore, ketika Jakarta mulai gelap dan lampu kota berpendar di jalanan basah, Henry mengantar Nia pulang dari kantor. Suasana senyap, hanya terdengar suara motor dan rintik hujan yang menempel di jaketnya.
Nia menatap Henry, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu dan kagum. Kau selalu begitu, sabar dan perhatian, Henry, ucapnya lirih. Aku merasa nyaman bersamamu. Henry menoleh, matanya bertemu dengan mata Nia. Ada sesuatu yang hangat dan tulus di sana. Ia tersenyum tipis, menepuk bahu Nia ringan. Aku hanya ingin kau merasa aman dan bahagia, Mbak Nia, jawabnya lembut. Setelah beberapa minggu saling mengenal lebih dalam, hubungan Nia dan Henry mulai mengalir dengan alami. Setiap hari, keduanya selalu menyempatkan diri untuk bertukar kabar. Henry selalu menunggu di kantor atau apartemen Nia, siap mengantar atau menolong saat Nia menghadapi masalah kecil. Sementara Nia, di balik sikapnya yang tegas sebagai manajer muda dan anak DPR, mulai menaruh hatinya sepenuhnya pada Henry. Perasaan itu tumbuh bukan karena Henry terlihat kuat atau tampan, tetapi karena ketulusan yang ia tunjukkan setiap saat. Henry selalu memperhatikan hal-hal kecil, menanyakan apakah Nia sudah sarapan, mengingatkan untuk minum air saat sibuk, menahan pintu lift untuknya, atau sekadar mendengarkan keluh kesah Nia tanpa menghakimi. Suatu sore, hujan rintik-rintik menetes di jalan Jakarta. Henry menjemput Nia pulang dari rapat yang panjang. Motor hitamnya stabil di tengah macet, dan rintik hujan yang menempel di jaket mereka membuat suasana menjadi hangat dan intim. Nia menatap Henry, matanya bersinar, merasa nyaman dan aman seperti berada di pelukan seseorang yang memahami dirinya sepenuhnya. Henry. Suara Nia terdengar lirih saat mereka menunggu lampu merah. Henry menoleh. Apa, Mbak Nia? Terima kasih, karena selalu ada untukku, ucap Nia, suara lembut tapi penuh makna. Henry tersenyum, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia sadar, perasaan mereka sudah bukan sekadar kekaguman, ada cinta yang tulus di antara mereka. Hari-hari berikutnya, Henry semakin berani menunjukkan perasaannya. Ia mengajak Nia makan malam di restoran sederhana, memberi hadiah kecil yang menunjukkan perhatiannya, dan selalu berada di sisinya setiap kali Nia membutuhkan. Nia merasakan bahwa cinta Henry bukan sekadar romantisme, tapi juga kesetiaan yang mendalam. Hatinya yakin, perasaan ini tulus, bukan karena status atau penampilan, tapi karena Henry memang lelaki yang layak dicintai. Pagi itu, langit Jakarta cerah, namun hati Henry berdebar tak menentu. Ia sudah memutuskan untuk melangkah lebih jauh, mengutarakan cintanya secara resmi kepada Nia. Dengan motor ojol hitam yang setia menemaninya setiap hari, Henry mengenakan jaket dan helm ojolnya, tampak sederhana tapi penuh tekad. Sesampainya di depan rumah Nia, Henry menarik napas panjang, menatap rumah megah yang selama ini selalu ia lihat dari luar. Ini saatnya, gumamnya dalam hati. Ia mengetuk pintu, dan tidak lama kemudian Nia yang terburu-buru membuka pintu. Henry, kau datang? Nia terkejut melihat Henry masih mengenakan pakaian ojolnya. Ada campuran rasa hangat dan canggung yang muncul di wajahnya. Henry mengangguk, tersenyum lembut, dan mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Nia. Aku ingin bicara dengan orang tuamu. Nia menatapnya penuh harap. Henry mengangguk lagi. Aku ingin meminta izin untuk menikahimu, jawab Henry tegas, suara tulus dan penuh rasa hormat. Nia kaget dan merasa takut Henry akan ditolak ayahnya. Begitu Henry melangkah masuk, suasana rumah terasa tegang. Ayah Nia, seorang anggota DPR yang tegas dan keras, duduk di ruang tamu dengan pandangan menajam. Ibu Nia yang biasa lembut, terlihat gelisah. Henry menundukkan kepala hormat, lalu membuka mulut. Saya Henry. Maksud kedatangan saya ke sini untuk melamar anak Bapak. Ayah Nia langsung berdiri, wajahnya merah padam, matanya menatap Henry tajam. Apa-apaan ini? Kau, seorang ojol, berani-beraninya melamar anakku? Suara ayah Nia pecah, menggelegar. Henry tetap tenang, menundukkan kepala hormat. Pak, saya serius. Saya mencintai Nia, bukan karena status atau harta. Saya ingin
membuatnya bahagia. Henry menjelaskan, suaranya rendah tapi penuh ketulusan. Namun ayah Nia tidak mau mendengar alasan apapun. Bah, kau ini berani sekali. Kau hanya ojol. Tidak pantas untuk Nia. Keluar dari rumahku sekarang juga sebelum aku kehilangan kesabaran. Teriaknya, hampir mengguncang dinding ruang tamu. Nia menunduk. Hatinya perih. Ia tahu Henry tulus, tapi ia juga tahu tekanan dari orang tuanya sangat besar. Henry menatap Nia sekali lagi, lalu menundukkan kepala hormat. Baik, Pak. Terdengar mantap meski hatinya hancur. Henry meninggalkan rumah Nia, jas hujan dan jaketnya basah kuyup, tapi langkahnya tetap tegap. Di jalan, ia menyalakan motor, hujan telah reda, tapi hatinya masih basah oleh penolakan keras itu. Beberapa minggu kemudian, hubungan Nia dan Henry mulai menemukan ritmenya sendiri. Mereka tetap bertemu, tetap saling mengirim pesan, dan tetap menjaga kedekatan yang sudah terjalin. Nia menyadari, cintanya pada Henry tulus, bukan karena statusnya sebagai anak DPR. Henry juga membuktikan kesetiaannya. Selalu hadir saat Nia membutuhkan, memperhatikan hal-hal kecil, dan membuat Nia merasa aman dan dicintai. Beberapa bulan setelah penolakan lamaran Henry, kehidupan Nia tetap berjalan seperti biasa. Hubungannya dengan Henry tetap hangat, penuh perhatian dan kedekatan yang tumbuh alami. Henry selalu ada untuknya, menjemput saat pulang kerja, mendengar keluh kesahnya, dan memberi dukungan tanpa pamrih. Nia, di balik jabatan dan status sosialnya sebagai anak DPR, mulai menyadari bahwa perasaannya pada Henry murni, bukan karena tekanan atau status sosial. Suatu malam, orang tua Nia menghadiri gala dinner sebuah perusahaan besar di Jakarta. Ballroom megah itu dipenuhi para tamu penting, pengusaha, pejabat, dan tokoh-tokoh berpengaruh. Lampu kristal memantulkan cahaya lembut ke seluruh ruangan, menciptakan suasana elegan dan formal. Ibu Nia mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang anggun, sementara ayahnya mengenakan setelan jas klasik. Di tengah keramaian, Henry muncul. Penampilannya kali ini jauh berbeda dari sosok ojol yang Nia kenal. Jas hitam rapi membungkus tubuhnya, rambut tersisir rapi, dan wajahnya menampilkan ketenangan. Henry melangkah ke panggung kehormatan, memperkenalkan diri sebagai bos perusahaan batu bara. Nia yang hadir dalam acara tersebut matanya tertuju pada Henry. Ia tak bisa menahan rasa kagetnya. Henry yang ia kenal sebagai pengemudi ojol yang sederhana, kini berdiri di hadapannya dengan aura sukses dan wibawa. Perasaan campur aduk muncul. Bangga, terkejut, sekaligus lega karena Henry tetap sama, tulus dan perhatian, meski status sosialnya kini berbeda. Orang tua Nia juga terdiam sejenak. Mereka menatap Henry, dan perlahan menyadari bahwa sosok yang dulu mereka anggap hanya ojol, adalah pria yang sama yang kini berdiri sebagai bos batubara kaya raya. Ayah dan ibu Nia merasa malu, namun ada keterkejutan yang jelas terlihat di mata mereka. Mereka mencoba menyusun ingatan lama dengan kenyataan baru yang mereka saksikan. Henry berbicara dengan percaya diri, menyapa para tamu, tersenyum hangat, dan berbicara dengan ramah. Semua gerak-geriknya menunjukkan profesionalisme. Ia tidak menunjukkan kesombongan. Justru, sikapnya tetap sederhana dan tulus. Nia menatap Henry dari dekat, hatinya berdebar. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa ketulusan Henry tak berubah meski dunia melihatnya berbeda. Perasaan kagum dan cinta yang ia rasakan bertambah, karena Henry tidak pernah membiarkan status sosial mengubah siapa dirinya. Lampu kristal di ballroom perusahaan besar itu berpendar hangat, memantulkan kilau gaun para tamu yang hadir. Suara musik lembut menghiasi percakapan hangat antara para eksekutif dan pejabat yang berkumpul. Nia duduk dengan anggun di kursinya, menatap sekeliling dengan senyum yang sedikit tegang. Meski ia sudah terbiasa menghadiri gala dinner, hari ini rasanya berbeda. Hatinya berdebar tanpa sebab yang jelas. Henry, yang duduk di meja lain bersama beberapa rekan bisnisnya, menatap Nia dari kejauhan. Tak ada pakaian ojol kali ini,
Hanya jas hitam rapi yang menonjolkan postur tegap dan karismanya. Matanya bersinar, memancarkan keberanian sekaligus kelembutan yang hanya Nia yang bisa mengenalinya. Acara gala dinner hampir berakhir ketika pembawa acara naik ke podium. Tuan dan nyonya sekalian, sebelum kita menutup malam ini, ada pengumuman tambahan yang spesial. Suara pembawa acara menggetarkan ruangan, menarik semua perhatian dan lampu sorot tertuju pada Henry. Henry berdiri dan melangkah mantap menuju meja Nia. Nia menatapnya, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang Henry persiapkan, hanya merasakan aura tegas dan hangat dari setiap langkahnya. Henry berhenti di depan meja Nia, menundukkan tubuhnya sedikit sebagai tanda hormat kepada orang tua Nia. Dengan suara yang mantap namun lembut, Henry berbicara, "Bapak, Ibu, sejak pertama kali mengenal Nia, saya merasa hidup saya lengkap. Saya mencintai Nia bukan karena status, harta, atau apapun, tapi karena dia tulus, baik, dan luar biasa. Hari ini, di hadapan semua yang hadir, saya ingin meminta izin dan restu Bapak serta Ibu untuk meminang Nia." Ruangan hening sejenak. Mata semua tamu tertuju pada Nia dan Henry. Nia menahan napas, merasa campuran antara tegang, bahagia, dan haru. Orang tua Nia saling pandang, terdiam, lalu ayah Nia akhirnya membuka mulut dengan suara pelan, namun jelas. "Henry, maafkan kami dulu menilai terlalu cepat," kata ayah Nia, nada suaranya disertai ketulusan. "Kami salah menilai. Terima kasih karena telah mencintai Nia dengan tulus. Kami merestui lamaranmu." Ibu Nia menambahkan, suaranya serak menahan haru. "Maafkan kami, Henry. Kami tak seharusnya menolakmu. Semoga kamu selalu menjaga Nia dengan baik." Hati Henry hangat mendengar kata-kata itu. Ia tersenyum, menatap Nia, lalu dengan lembut mengambil tangan Nia. "Maukah kau menikah denganku?" Nia menunduk sejenak, menahan air mata kebahagiaan. Lalu ia menatap Henry dengan mata berbinar dan tersenyum. "Ya, aku mau," jawabnya lembut, suara yang membawa getaran hangat ke seluruh ruangan. Tepuk tangan riuh terdengar dari para tamu, beberapa bahkan berdiri memberikan penghormatan. Henry memeluk Nia sebentar, menenangkan detak jantung yang berlari, dan memastikan ia merasakan ketulusan di balik senyumnya. Malam itu berakhir dengan sorak-sorai dan kebahagiaan yang tak terbendung, mengukir momen yang akan selalu diingat Nia dan Henry. 2 minggu kemudian, pernikahan mereka digelar di gedung megah, dengan dekorasi yang elegan dan tamu-tamu dari berbagai kalangan. Para teman Henry dari komunitas ojol diundang khusus untuk merasakan kebahagiaannya, tanpa mengetahui bahwa Henry adalah bos batu bara kaya raya. Saat salah satu teman Henry bertanya mengenai hal itu, Henry tersenyum dan berkata, "Aku ingin mendapatkan cinta yang tulus, bukan karena status." Semua orang tertawa dan mengagumi kesederhanaan serta kebahagiaan yang terpancar dari pasangan itu. Hidup Henry dan Nia pun kini berjalan harmonis. Cinta mereka lahir dari kesetiaan, ketulusan, dan keberanian menghadapi segala perbedaan. Gala dinner itu menjadi momen awal pengakuan cinta yang sempurna, dan pernikahan mereka menjadi penegasan bahwa cinta tulus akan selalu menang.